Bab 601, mengundang Raja Teh keluar dari gunung bagian 2. Halo, Paman Banteng. Xia Ruofei menyambutnya sambil tersenyum. Niu Yusheng terkejut dan gembira. Dia berdiri untuk menyambutnya dan berkata, Xia, kenapa kamu datang secara pribadi kali ini? Xia Ruofei memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia berkata, Tuan Li telah meminum obat selama beberapa waktu, jadi saya datang untuk melihat kondisi fisiknya. Paman Banteng, apakah Tuan Li tua ada di rumah? Dia membawa kamu kecil ke kebun teh pagi-pagi sekali. Tuan Xia, cepat masuk dan duduk, kata Niu Yusheng. Setelah dia selesai berbicara, Niu Yusheng berbalik dan berteriak, Guisi, turun. Tuan Xia ada di sini. Suara langkah kaki terdengar. Li Guisi dengan cepat turun dari lantai atas. Dia tentu saja terkejut dan senang melihat Xia Ruofei. Dia segera membawakan kursi untuk Xia Ruofei dan berbasa-basi lagi. Xia Ruofei mengambil teh panas yang dibuatkan Li Guisi untuknya dan bertanya sambil tersenyum, berapa umur kesehatan Tuan Li akhir-akhir ini? Xia, obat Tiongkok yang kamu resepkan sangat efektif. Li Guisi berkata dengan penuh terima kasih. Kesehatan ayah saya semakin membaik dari hari ke hari. Saya merasa dia bahkan lebih kuat daripada sebelum dia jatuh sakit. Niu Yusheng juga terkekeh dan berkata, bukankah begitu? Sudah beberapa tahun sejak lelaki tua itu pergi ke kebun teh, dan jalanan di sana tidak mudah untuk dilalui. Baru-baru ini, dia membawa Xiao Ye ke sana setiap 3-5 hari. Guisi dan saya khawatir, jadi kami pergi bersama 2 kali. Orang tua itu sangat cepat. Li Guisi mengangguk dan berkata, Tuan Xia, kali ini semuanya berkat kamu. Ketika kami mengetahui bahwa itu adalah penyakit itu, seluruh keluarga kami merasa seperti langit akan runtuh. Xia Ruofei tersenyum. Ini semua berkat kesehatan Tuan Li yang baik dan keinginan kuatnya untuk hidup. Kalau tidak, betapapun bagusnya obatnya, itu tidak akan berhasil. Saya membawa obat Tiongkok dosis lain hari ini. Saya akan memeriksa denyut nadi Tuan Li setelah dia meminumnya dan melihat bagaimana pemulihannya, lanjut Xia Ruofei. Pasangan itu, Niu Yusheng dan Li Guisi, telah lama yakin dengan keterampilan medis Xia Ruofei. Tentu saja, mereka akan mendengarkan kata-kata Xia Ruofei dalam hal pengobatan. Xia Ruofei berpikir sejenak. Oh, ini hampir tengah hari. Mereka akan segera kembali, kan? Dia bertanya. Tuan lama kami selalu pergi sepanjang hari. Mereka membawa makan siang, kata Niu Yusheng sambil tersenyum pahit. Xia Ruofei tidak mau merasa bahwa dia telah salah perhitungan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memberitahu kamu Lingyun sebelumnya. Li Guisi berkata, orang tua, cepat panggil Xiao Ye. Jika ayah tahu Tuan Xia ada di sini, dia pasti akan segera kembali. Ya, Niu Yusheng mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Xia Ruofei ingin menelepon kamu Lingyun juga, tapi dia melihat Niu Yusheng sudah mulai menelepon, jadi dia menyerah. Sinyal di kebun teh tidak terlalu bagus. Niu Yusheng menelepon beberapa kali dan akhirnya tersambung. Dia memberitahu kamu Lingyun bahwa Xia Ruofei telah datang ke Gunung Wei dan kamu Lingyun segera berkata bahwa dia akan memberitahu Tuan Li tua dan kemudian turun gunung untuk pulang. Xia, kamu kecil berkata bahwa dia akan meninggalkan gunung sebentar lagi. Kata Niu Yusheng sambil tersenyum. Baiklah. Xia Ruofei berkata dan kemudian bertanya, Paman Niu, apakah kebun teh jauh dari sini? Apakah Anda ingin saya datang untuk menyambut mereka? Niu Yusheng berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Dulu, Tuan tua dan kamu kecil selalu naik minibus kembali setelah turun gunung. Ini cukup merepotkan. Kalau begitu ayo pergi. Aku akan memimpin jalan untukmu. Xia Ruofei menunjuk ke televisi dan bertanya, kamu belum menyelesaikan pekerjaanmu, bukan? Mengapa kamu tidak meminta Bibi Guisi untuk menemaniku? Niu Yusheng terkekeh sambil menyimpan peralatannya dan berkata, Guisi sedang memasak di rumah. Karena Anda di sini hari ini, Anda harus membuat beberapa hidangan lagi. Pekerjaanku tidak penting. Itu TV tetangga lama. Tidak masalah apakah itu dilakukan sehari lebih awal atau lebih lambat. Tuan Xia, ayo pergi. Karena Niu Yusheng sudah mengatakannya, Xia Ruofei tidak memaksa. Keduanya masuk ke dalam mobil dan di bawah bimbingan Niu Yusheng, Xia Ruofei melaju menuju luar kota. Dalam perjalanan, Niu Yusheng menelepon Ye Lingyun untuk memberitahu dia, kalau mereka naik minibus tanpa menyadarinya, sehingga mereka akan saling merindukan.
Setelah meninggalkan kota dan berkendara ke selatan sekitar 10 km, Niu Yusheng menunjuk ke jalan kecil di depan dan berkata, Xia, ayo kita berbalik dan menunggu di persimpangan. Mereka semua turun gunung dari sini. Baiklah. Xia Ruofei menjawab. Xia Ruofei memutar mobilnya dan memarkirnya di pinggir jalan. Dia melihat Li Zifu dan Kamu Lingyun, tua dan muda, berjalan dari kaki gunung. Oleh karena itu, Xia Ruofei keluar dari mobil dan menghampirinya. Li Zifu dan Ye Lingyun jelas melihat Xia Ruofei dan mempercepat langkah mereka. Saudara Xia! Ye Lingyun berteriak penuh semangat dari jauh. Xia Ruofei mengambil beberapa langkah cepat dan tiba di depan mereka berdua. Dia melihat Kamu Lingyun mengenakan seragam pelatihan yang sudah pudar karena dicuci. Bahkan ada lumpur di bagian bawah celananya. Dia menatap Xia Ruofei sambil tersenyum. Rambut dan janggut Li Zifu semuanya putih, tapi dia jelas lebih energik dari sebelumnya. Wajahnya kemerahan, dan dia tidak setipis sebelumnya. Xia Ruofei pertama-tama meninju bahu Kamu Lingyun dengan ringan, lalu berkata kepada Li Zifu, Tuan Li tua. Li Zifu juga sangat senang melihat Xia Ruofei. Xia kecil, mengapa kamu datang ke sini secara pribadi? Aku di sini untuk menemuimu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan Li. Saya akan memeriksa denyut nadi Anda dan memeriksa tubuh Anda ketika kita sampai di rumah nanti. Bab 602, Mengundang Raja Teh keluar bagian 3. Oke, Li Zifu berkata, saya juga sedikit penasaran. Tubuh saya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan saya sudah lama tidak merasakan sakit. Kanker stadium akhir biasanya disertai dengan rasa sakit yang tidak terganggu, sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa sebagian dari pasien kanker itu sendiri takut mati, dan sebagiannya lagi meninggal karena sakit. Saat pertama kali didiagnosis, Li Zifu sering tidak bisa tidur karena sakit. Namun, setelah meminum obat Tiongkok yang dibuat oleh Xia Ruofei, tingkat rasa sakitnya mulai menurun secara bertahap, dan frekuensinya meningkat. Dalam 10 hari terakhir, dia pada dasarnya tidak merasakan sakit apapun. Xia Ruofei tertawa dan berkata, ini berarti terapi pengobatan tradisional Tiongkok efektif. Ini hal yang bagus. Li Zifu sudah mengetahui penyakitnya, jadi dia bahkan tidak berani berharap bisa sembuh suatu hari nanti. Dia telah mengajari Kamu Lingyun semua yang dia tahu hari ini. Satu-satunya harapannya adalah mengajari Ye Lingyun semua yang telah dia pelajari sebelum dia meninggal. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan penyakitnya. Sebaliknya, menantu perempuan dan menantu laki-lakinya dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah banyak pulih. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Li Zifu sedikit terkejut. Matanya berbinar penuh harapan saat dia bertanya, Xia, ya. Penyakitku. Apakah bisa disembuhkan? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, selama kita bisa mengobatinya dengan benar, kanker tidak akan stabil. Pak Tuali. Setidaknya saat ini, pengobatan Anda berada di jalur yang benar. Selain pengobatan, Anda juga perlu membangun rasa percaya diri untuk melihat apakah Anda bisa mengalahkan penyakit tersebut. Li Zifu mengangguk dan berkata, saya akan melakukannya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Xia kecil. Saya tidak akan berani lengah pada misi yang ditugaskan secara pribadi oleh Panatua Song. Xia Ruofei tertawa. Jika pengobatannya tidak berhasil, Panatua Song akan mengulitiku hidup-hidup. Mereka berbicara sambil berjalan menuju persimpangan. Ketika mereka masuk ke dalam mobil, Ye Lingyun berinisiatif mengambil kunci mobil Xia Ruofei dan menjadi pengemudinya. Ketika mereka kembali ke rumah Niu Yusheng, Li Guisi sudah menyiapkan makan siang yang mewah. Setelah makan siang, Xia Ruofei mengeluarkan kantong termal yang telah dia siapkan sebelumnya dari mobil dan menyerahkan obat Tiongkok kepada Li Guisi. Dia meminta untuk memanaskannya di atas udara dan membiarkan Li Zifu meminumnya. Xia Ruofei memeriksa denyut nadinya setelah meminum obat dan berkata, Tuan Li, tubuh Anda pulih dengan sangat baik. Ini hampir sama dengan perawatan yang saya hormati. Saya menjadi semakin percaya diri. Saya yakin tidak akan lama lagi Anda akan sembuh total. Niu Yusheng dan Li Guisi sangat gembira saat mendengar ini. Setelah periode interaksi ini, Ye Lingyun sangat menghormati dan mencintai tuannya ini. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Ye Lingyun juga mengungkapkan ekspresi gembira. Mata Li Zifu juga dipenuhi kegembiraan. Lebih baik hidup daripada mati.
Meski telah hidup lebih dari 90 tahun dan sangat terbuka berpikiran tentang hidup dan mati, perasaan berada di ujung jalan dan memiliki secercah harapan masih membuat mood Li Sifu melonjak. Terima kasih, Xia kecil. Li Sifu berkata dengan tulus. Xia Ruofei mengangguk dan tersenyum. Tuan Li, aku sarankan kamu kembali ke Sanshan bersamaku dan pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan fisik. Berbagai metode pemeriksaan pengobatan barat lebih langsung, dan dapat melihat dengan jelas kondisi sel kanker dalam tubuh dan derajat kesembuhan tubuh. Li Sifu menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia mungkin khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadinya. Di sisi lain, Niu Yusheng, Li Guisi, dan Ye Lingyun langsung berusaha membujuknya. Li Sifu mempertimbangkan sejenak dan mengangguk dengan berat. Bagus. Aku akan kembali bersamamu. Song kecil juga meneleponku beberapa kali, mengundangku kembali untuk tinggal selama beberapa hari. Itu benar. Xia Ruofei terkekeh dan berkata, saya akan menelepon Menir Lu sekarang dan memintanya untuk memberitahu kepala biro kabar baik tersebut. Pada saat yang sama, saya juga akan mengatur agar rumah sakit siap terlebih dahulu. Setelah itu, Xia Ruofei segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Menir Lu. Ketika Direktur Lu mendengar bahwa Li Sifu telah pulih dengan baik dan akan tinggal di Sanshan selama beberapa hari dan pergi ke rumah sakit untuk tindak lanjut, dia sangat bahagia. Ia segera mengatakan akan melapor kepada Penatua Song dan menginformasikan ahli terkait di Rumah Sakit Rakyat Provinsi untuk bersiap-siap. Setelah panggilan telepon, Xia Ruofei berkata kepada Li Sifu, Tuan Li, aku ingin Lingyun membawaku ke makam Yan Xiaodong sore ini. Bisakah kita berangkat besok? Baiklah, aku akan mengikuti pengaturanmu. Li Sifu berkata sambil tersenyum. Setelah memikirkan Li Sifu, semua orang duduk mengelilingi meja kopi. Xia Ruofei ada di sini hari ini. Li Sifu sedang dalam suasana hati yang baik setelah mengetahui bahwa dia telah pulih dengan baik. Dia mengeluarkan dahong pao miliknya yang berharga dan membuatkan teh untuk Xia Ruofei. Xia Ruofei melihat gerakan halus Li Sifu dan siap memberitahunya tujuan terbesar perjalanannya. Dia merenung sejenak dan bertanya, Tuan Li yang tua, saya telah mendengar begitu banyak cerita tentang Anda dari Penatua Song, tetapi saya belum pernah melihat Anda membuat teh dengan mata kepala sendiri. Kebetulan di tangan saya ada 6-7 kati daun segar dahong pao, yang semuanya baru dipetik pagi ini. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk menjualnya secara pribadi sekali? Lingyun juga bisa belajar dari mereka. Bab 603, Raja Teh mengambil tindakan. Semua orang di ruangan itu tercengang mendengar kata-kata Xia Ruofei. Li Guisi berkata dengan hati-hati, Tuan Xia, butuh banyak kekuatan fisik untuk membuat teh. Tubuh ayahku saat ini. Li Sifu menyoroti Li Guisi dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Xiao Xia? Saya dalam kondisi sehat sekarang. Tapi, seluruh prosesnya memakan waktu lebih dari 10 jam, Li Guisi berkata dengan cemas. Xia Ruofei kemudian menyadari bahwa dia belum membusuk. Namun, dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan dan dia sangat berharap Li Sifu akan melakukannya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa menguji kualitas jubah merah luar angkasa. Oleh karena itu, Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Bibi Guisi, saya di sini. Jika Tuan Li merasa tidak nyaman, saya merawatnya bisa tepat waktu. Saya juga telah meramu beberapa cairan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk pemulihan fisik. Saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah besar. Li Guisi tidak mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei. Bagaimanapun juga, Xia Ruofei akan menyelamatkan keluarga mereka. Meskipun Ye Lingyun juga mencerminkan kesehatan Li Sifu, dia lebih percaya diri pada Xia Ruofei. Karena Xia Ruofei bahkan telah menyiapkan larutan nutrisi untuk memulihkan kekuatannya, Ye Lingyun menjadi lebih nyaman. Li Sifu sendiri sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Xia kecil, jika kamu ingin melihat cara pembuatan teh, ada banyak pohon teh di Gunung Wui. Tidak bisakah kamu memetik daun segar saja? Apakah dia perlu membawanya? Lagi pula, daun teh di musim ini, kualitasnya tidak bagus. Li Sifu mengutarakannya dengan bijaksana, tapi maksudnya jelas. Xia Ruofei pura-pura tidak mendengarkannya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Li, daun segar yang kubawa. Bagaimana mengutarakannya? Mungkin sedikit berbeda dengan daun teh biasa. Anda akan tahu begitu Anda melihatnya.
Ketertarikan Li Sifu terguncang ketika mendengar hal itu. Dia berkata, lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita lihat. Setelah itu, Li Sifu memimpin dan berjalan menuju tangga. Dia berjalan dengan penuh semangat, dan mustahil untuk mengatakan bahwa dia telah didiagnosis mengidap kanker stadium akhir belum lama ini. Semua orang turun bersama-sama. Xia Ruofei mengambil 2 langkah ke depan dan tersenyum. Tuan Li, mohon tunggu di sini sebentar. Daun tehnya sedang dalam perjalanan. Saudara Xia, aku akan mengambilnya. Ye Lingyun berkata dengan cepat. Tidak perlu, kata Xia Ruofei berulang kali. Dia tidak memberi Ye Lingyun kesempatan untuk membantu. Dia segera berjalan ke samping mobil dan membuka bagasi. Sambil berpikir, sekantong besar daun segar dikeluarkan dari ruangan dan muncul di bagasi. Sekantong daun segar memiliki berat 6 hingga 7 kati. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan dengan mudah mengambil tas itu. Dia berbalik dan berjalan menuju bengkel peralatan listrik. Xia Ruofei meletakkan tas itu di depan Li Sifu dan membukanya. Dia tersenyum dan berkata, Wan Li, apa pendapat Anda tentang kualitas daun segar ini? Li Sifu mengambil segenggam daun segar dengan penuh minat. Ketika dia melihat dedaunan hijau zamrud, matanya menyipit. Kemudian, dia mendekatkan kepalanya ke mereka dan menarik napas dalam-dalam. Dia segera mengungkapkan ekspresi kenikmatan. Li Sifu melihatnya lama sekali sebelum menghela nafas. Xia kecil, daun tehmu. Apakah daun teh terindah yang pernah kulihat selama bertahun-tahun? Xia Ruofei tidak mengerti mengapa Li Sifu menggunakan kata cantik. Namun, dia merasa lega karena diakui oleh Li Sifu. Kemudian, dia bertanya, Tuan Li, Anda pernah memegang daun segar dari pohon induk, Da Hong Pao, sebelumnya, bukan? Bagaimana teh saya dibandingkan dengan pohon induk Da Hong Pao? Li Sifu berkata dengan serius, kualitas daun segarnya pasti setara dengan pohon induk Da Hong Pao. Aroma alami daun tehnya juga lebih kuat. Namun, teknik memetik tehnya nampaknya sedikit kurang. Tentu saja, ini tidak berpengaruh banyak. Mendengar ini, wajah Xia Ruofei memerah. Mata lelaki tua ini terlalu tajam. Ternyata pekerjaan memetik daun teh yang terkesan sederhana ternyata membutuhkan banyak ilmu. Xia Ruofei bertanya, bagaimana kabarnya? Tuan Li yang tua, apakah Anda tertarik untuk pindah? Tentu saja. Li Sifu jelas sangat tertarik dengan daun segar ini. Saya sudah bertahun-tahun tidak membuat teh sendiri. Daun segar ini berkualitas tinggi. Aku benar-benar ingin melakukannya. Xiao Xia, jika kamu percaya padaku, biarkan aku yang menanganinya. Aku berjanji akan membuatkan Da Hong Pao yang bagus untukmu. Terima kasih, Tuan Li yang tua. Xia Ruofei sangat gembira. Li Guizi dan Niu Yusheng tampak khawatir, tetapi mereka membuka mulut dan pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Ini karena mereka sangat mengenali Sifu. Orang tua ini sangat keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sudah lama sejak daun segar ini dipetik, kan? Tanya Li Sifu. Kita harus menghadapinya dengan cepat. Xiao Xia, Xiao Ye, ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Xia Ruofei bertanya tanpa sadar. Masuk saja ke dalam mobil, aku akan menunjukkan jalannya, kata Li Sifu. Kemudian, dia mengambil sekantong daun segar. Ye Lingyun dengan cepat mengambil tas dari tangannya dan berjalan ke bagian belakang SUV Night 15, memasukkan tas besar berisi daun segar ke dalam bagasi. Sasis Night 15 cukup tinggi. Setelah Ye Lingyun menaruh daun segar, dia berlari ke pintu belakang, membukanya, dan membantu Li Sifu masuk. Bab 604, Raja Teh mengambil tindakan bagian 2. Xia Ruofei dengan cepat duduk di kursi pengemudi. Niu Yusheng dan Li Guizi memengaruhi kesehatan Li Sifu, sehingga mereka segera menutup pintu dan masuk ke dalam mobil bersama. Ksatria 15 mulai bergerak. Li Sifu membimbing Xia Ruofei keluar kota. Setelah 10 menit, mereka sampai di pintu masuk sebuah pabrik teh kecil. Meski disebut pabrik teh, namun ukurannya agak kecil dan tampak seperti bengkel keluarga. Li Sifu menjulurkan kepalanya keluar jendela dan berteriak, Gen, R. Buka pintunya. Seorang pria parubaya yang sederhana dan jujur keluar. Ketika dia melihat Li Sifu di dalam mobil, dia segera membuka gerbang besi dan Xia Ruofei melaju ke halaman.
Pria parubaya itu sedikit mengangkat kepalanya dan memandang Li Sifu di dalam mobil. Dia berkata dengan heran, "Guru, mengapa Anda ada di sini?" "Bolehkah aku meminjam senjatamu sebentar?" tanya Li Sifu. Pria parubaya itu mengejutkan dan gembira. "Tuan, Anda akan membuat tehnya sendiri?" "Tentu saja." Li Sifu berkata dengan tidak senang. Saat itu, Ye Lingyun sudah keluar dari mobil dan berjalan ke sisi Li Sifu. Dia membuka pintu dan membantu lelaki tua itu keluar. Xiao Ruofei dan yang lainnya juga turun dari mobil. Li Sifu menunjuk pria parubaya itu dan berkata, "Sia kecil, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pemilik pabrik teh, Yang Shugen. Pada tahun-tahun awalnya, dia sempat belajar cara membuat teh dari saya. Jenderal, ini Xiao Xia dari 3 Gunung. Saya akan membantu membuat daun teh hari ini." Xiao Ruofei langsung mengerti. Yang Shugen bukanlah murid resmi Li Sifu, tapi dia telah belajar cara membuat teh dari Li Sifu. Namun, dari perilaku Yang Shugen, dia cukup menghormati Li Sifu. "Halo, Bos Yang. Maaf atas masalahnya." Xiao Ruofei berkata sambil tersenyum. "Tidak masalah, tidak masalah. Urusan guru adalah urusan saya." "Sama-sama, Bos Ya," akar pohon yang berkata dengan cepat. "Baiklah, baiklah, kalian tidak perlu membicarakan hal-hal tidak berguna ini." Li Sifu berkata dengan tidak sabar, "Lingyun, pergi dan ambil daun segar. Kita harus segera mengeringkannya." "Baiklah." "Ya," jawab Ye Lingyun dengan penuh semangat dan segera berangkat mengambil sekantong besar teh hijau dari mobil. Tanpa menunggu instruksi Li Sifu, Yang Shu berlari ke dalam rumah dan mengeluarkan beberapa saringan air bambu besar. Di bawah instruksi Li Sifu, Ye Lingyun dan akar pohon yang menuangkan teh hijau ke dalam saringan air bambu dan menyebarkannya secara merata. 6 kati daun segar tersebut menghabiskan total 4 saringan air bambu. Kemudian Yang Shu dan Ye Lingyun bekerja sama membawa saringan air bambu ke lapangan kosong di luar halaman. Ada deretan rak di sini, dan mereka meletakkan saringan air bambu di rak. Li Sifu melihat arlojinya dan mencatat waktunya. Lalu, dia berkata kepada Xiao Ruofei, "Sia kecil, matahari sedang bersinar sekarang. Mari kita gunakan sinar matahari alami untuk mengeringkannya terlebih dahulu, lalu panaskan di dalam ruangan hingga layu." Xiao Ruofei tersenyum. "Aku serahkan sianya padamu. Andalah yang berhak mengambil keputusan akhir." Li Sifu tersenyum dan mengangguk. Saat ini, akar pohon poplar masuk, sementara Ye Lingyun tetap berada di luar untuk melihat daun teh. Ini adalah daun teh Xiao Ruofei yang dibuat secara pribadi oleh Li Sifu. Ye Lingyun tidak berani pergi sesaat pun karena takut terjadi kecelakaan. "Gen, pergi dan nyalakan api. Kami akan mulai memanaskannya dan mengeringkannya nanti," kata Li Sifu. "Ya Tuan." Akar pohon yang segera berkata, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. "Tunggu sebentar, Jenderal. Siapkan tempat tidur untukku setelah kamu selesai dengan apinya," seru Li Sifu. Yang Shugen tertegun sejenak. Dia berbalik dan bertanya, "Guru, Anda akan begadang semalaman? Tubuhmu, aku sudah menyuruhmu melakukannya dan kamu berhasil. Omong kosong apa yang kamu ucapkan?" Li Sifu berkata dengan tidak sabar. "Aku tahu," Yang Shugen berkata sambil tersenyum pahit. Setelah Yang Shugen pergi, Li Sifu berkata, "Gen, adalah orang yang baik, tapi terkadang dia agak cerewet. Tidak banyak orang yang bersikeras membuat teh dengan tangan akhir-akhir ini karena produksinya tidak habis. Ke-standar. Pabrik teh besar itu semuanya dilengkapi dengan mesin, dan saya marah hanya dengan melihatnya. Gen, telah bersikeras membuat teh dengan tangan selama lebih dari 20 tahun. Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, "Tuan Li yang tua, Tuan yang hanya berbakti. Itu sebabnya dia menasihatimu. Saya tahu tubuh saya sendiri." Li Sifu melambaikan tangannya dan berkata, "Lagi pula, bukankah kami punya dokter yang salah sepertimu di sini?" Xiao Ruofei terkekeh dan mengangguk. Keduanya duduk di halaman dan mengobrol, dan waktu berlalu dengan tenang. Sekitar jam 2 siang, Li Sifu berdiri dan berteriak, "Lingyun, Jenderal, bawa Caking masuk." Ye Lingyun dan akar pohon poplar bekerja sama membawa saringan air bambu ke dalam sebuah ruangan. Xiao Ruofei mengikuti di belakang. Begitu dia memasuki ruangan, dia merasakan sensasi hangat. Akar pohon poplar telah menempatkan beberapa baskom arang di dalam ruangan terlebih dahulu. Arang di dalamnya menyala dengan kuat.
Ada deretan rak besar di dalam rumah. Yang Shenshen dan Kamu Lingyun meletakkan saringan air bambu di rak. Mereka baru pergi bersama setelah keempat saringan air bambu dipindahkan. Teh hijau perlu waktu untuk layu, jadi dia hanya bisa menunggu. Yang Shenshen mengeluarkan beberapa kursi dan meminta istrinya membawakan kacang tanah, biji melon, dan sebagainya ke meja batu di halaman. Semua orang duduk-duduk di halaman dan mengobrol. Sekitar pukul 3.40, Li Zifu bangun untuk ketiga kalinya dan masuk ke dalam rumah untuk memeriksa. Akhirnya, dia merasa apinya sudah siap, maka Yang Shenshen dan Ye Lingyun pergi membawa saringan air bambu. Li Zifu meminta Ye Lingyun untuk memasukkan daun teh ke dalam 2 saringan air bambu. Hanya tersisa 2 saringan air bambu. Bab 605, Raja Teh mengambil tindakan bagian 3. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Sia kecil, langkah selanjutnya adalah mengejutkan panggung hijau. Aku akan melakukannya sendiri. Lingyun, Jenderal, kalian sebaiknya berhati-hati. Kemungkinan banyak yang bisa kamu pelajari akan bergantung pada keberuntunganmu." Ye Lingyun merasa baik-baik saja. Bagaimanapun, Li Zifu mengajarinya setiap hari. Yang Shugen jarang mendapat kesempatan belajar sedekat ini. Oleh karena itu, dia cukup bersemangat dan bahkan tidak berani. Li Zifu berjalan mendekat dan meraih salah satu saringan air bambu dengan kedua tangannya. Lebih dari 3 kati teh hijau ditambah saringan air bambu beratnya sekitar 6-7 kati. Apalagi saringan air bambu berukuran sangat besar, dan tidak mudah bagi orang awam untuk mengendalikannya. Namun, Li Zifu meraihnya dengan kuat. Li Zifu mulai mengguncang layar air bambu dengan gerakan tangan yang aneh. Dedaunan hijau sejuk di layar air terus bergulung ke atas dan ke bawah. Yang Shugen dan Ye Lingyun menyaksikan operasi Li Zifu tanpa berkedip. Untuk proses ini, Xia Ruofei telah mempelajari beberapa prinsip proses melalui pencarian di internet. Daun segar kerang Cina digulung naik turun berbentuk spiral di dalam saringan udara. Daun yang menggulung saling bergetar dan bergesekan, menyebabkan cedera jaringan sel dan mendorong oksidasi senyawa penyelik, yang dapat mendorong terbentuknya warna, aroma, dan rasa teh batu. Namun, mengetahui prinsipnya adalah satu hal, dan cara pengoperasiannya adalah hal lain. Xia Ruofei tahu bahwa isyarat dan gerakan tangan Li Zifu diturunkan dari mulut ke mulut. Itu adalah kristalisasi kebijaksanaan dari banyak generasi pembuat teh. Berapa kali dia mengocok teh, frekuensi, dan pengendalian api tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin. Li Zifu mengguncang setiap saringan sekitar 20 kali sebelum dia berhenti. Yang Shugen dan Ye Lingyun dengan cepat memindahkan saringan udara ke rak dan menempatkannya di sana. Pertama kali dia melakukannya, dia tidak mengocoknya terlalu banyak, dan dia tidak melakukannya terlalu sering. Wajah Li Zifu tidak merah, dan dia tidak terengah-engah. Dia tampak seperti sedang berkelahi. Dia berkata kepada Xia Ruofei, "Ada 4 putaran yang mengejutkan lapangan malam ini. Putaran pertama telah berakhir. Kita akan mulai setelah makan malam." Yang Shu buru-buru meminta istrinya menyiapkan makan malam, sementara Niu Yusheng dan Li Guisi pamit terlebih dahulu. Setelah makan malam, sekitar jam 6.30 malam. Li Zifu mulai menggetarkan kaca hijau untuk kedua kalinya. Kali ini, dia mengguncangnya sekitar 50 kali. Pada pukul 21.30, dia mengguncang hijau untuk ketiga kalinya, mengocoknya perlahan sebanyak 150 kali. Beban kerja menjadi semakin berat. Li Zifu akhirnya terengah-engah setelah dia selesai, dan butiran keringat mulai muncul di dahinya. Ye Lingyun segera menuangkan segelas air untuk tuannya dan membiarkannya beristirahat di samping. Sementara itu, Xia Ruofei pergi ke mobil. Dalam perjalanan pulang, dia mengambil sebotol larutan nutrisi dan memberikannya kepada Li Zifu. Begitu Li Zifu selesai minum, dia merasakan lengannya yang sakit mulai pulih dengan cepat. Kekuatan fisiknya sepertinya sudah penuh kembali. Awalnya dia sedikit khawatir dengan guncangan keempat dan kelima, namun kini dia kembali percaya diri. Setelah meminum larutan nutrisi yang disiapkan oleh Xia Ruofei, Li Zifu pergi tidur dan beristirahat selama sekitar 1 jam. Dia bangun di tengah malam dan mulai mengguncang kaca hijau untuk keempat kalinya. Pengguncangan keempat memakan waktu total 200 kali, dan ada juga 60 kali kerja manual di antaranya. Li Zifu tidak mempercaya muridnya untuk menangani langkah penting ini, jadi dia melakukan semuanya sendiri. Usai mengolah 2 helai daun hijau di layar air, ia pun bermandikan keringat. Untungnya, larutan nutrisi Xia Ruofei sangat ajaib.
Setelah meminumnya, kekuatannya pulih. Setelah berguncang, Li Shifu kembali ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Dia meminta Ye Lingyun menyetel alarm untuk membangunkannya pada pukul 3 pagi. Xia Ruofei juga kembali ke mobil dan duduk untuk tidur siang. Pada pukul 3, Li Shifu bangun tepat waktu dan melakukan operasi pengocokan terakhir. Li Shifu menggunakan teknik gemetar yang sama. Kali ini, dia meminta Ye Lingyun untuk menuangkan daun teh ke dalam 2 saringan bersama-sama. Berat total daun teh itu lebih dari 10 kati. Li Shifu mengangkat saringan dan mengocoknya 310 kali. Dia bahkan melakukannya sebanyak 80 kali di antaranya. Pakaian Li Shifu basah oleh keringat setelah seluruh operasi. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berbicara. Dia hanya bisa memberi isyarat pada Xia Ruofei. Xia Ruofei dengan cepat menyerahkan larutan nutrisi yang telah dia siapkan kepada Li Shifu. Li Shifu mengangkat kepalanya dan meneguknya. Dia beristirahat sejenak sebelum berkata, "Ya, sake green hampir selesai. Ayo kita fermentasi." Setelah itu, Li Shifu berbalik dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Xia Ruofei menarik kamu Lingyun dan bertanya, "Lingyun, mengapa proses pembuatan teh begitu rumit? Berapa banyak yang sudah kamu selesaikan?" "Setengah," jawab Ye Lingyun. "Guru meminta saya untuk membangunkannya pada pukul 5.30. Masih ada tata cara seperti menumis, menguleni, memanggang, dan lain sebagainya yang semuanya cukup penting. Dia harus melakukannya sendiri." Mendengar ini, Xia Ruofei menghela nafas dalam hatinya. Proses pembuatan teh dengan tangan ternyata terlalu rumit. Tak heran jika pabrik teh besar itu menggunakan mesin untuk membuat teh. Untungnya, dia memiliki solusi dari semangat kelopak bunga hati. Jika tidak, dengan usia dan kondisi fisik Li Shifu yang tua, akan sulit baginya untuk menyelesaikan seluruh proses. Xia Ruofei memandangi cahaya redup di kamar Li Shifu dan sangat menghormati lelaki tua yang bersikeras pada keterampilan membuat teh tradisional. Pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan antisipasi terhadap daun teh Da Hong Pao yang bisa dia hasilkan keesokan harinya.